Assalamualaikum, hai semua. Di video kali ini, Zapaya Kitchen akan membuat salah satu ide isian toples untuk lebaran. Cara bikinnya gampang banget ya. Hanya 4 bahan utama saja sudah jadi telur gabus keju yang enak, gurih, teksturnya renyah, dan kejunya berasa. Simak terus video ini sampai selesai supaya teman-teman berhasil membuat telur gabus keju ini. Pertama-tama kita siapkan dulu bahan-bahannya. Tepung tapioka sebanyak 500 gram, ini aku pakai cap Pak Tani Gunung. Kemudian ada 210 gram keju, ini kejunya sudah aku parut terlebih dahulu ya. Kemudian ada 100 gram margarin, ini aku pakai yang merek Blue Band ya, teman-teman bebas mau pakai merek apa saja. Kemudian ada 4 butir telur ukuran besar, pastikan kualitasnya yang bagus ya. Yang terakhir aku pakai 1 sendok teh kaldu bubuk, teman-teman juga bisa pakai 1 sendok teh garam. Langkah selanjutnya kita campur dulu semua bahan terkecuali tepung tapioka. Masukkan secara bertahap keju, margarin, telur, serta kaldu bubuknya. Kemudian kita blender ataupun chopper hingga menjadi adonan pasta yang halus. Selain di blender, teman-teman bisa juga mencampur bahan-bahan ini menggunakan balon whisk ya. Aku pakai keju merek Procis yang kemasan 150 gram dan 60 gram. Kalau teman-teman mengurangi takaran keju, misalnya hanya mau memakai 1 blok keju yang berukuran 150 gram, maka wajib tambahkan garam lagi ya. Nah, ini adonannya sudah menjadi pasta yang halus. Kemudian kita siapkan wadah yang lebih besar untuk mencampurnya dengan tepung tapioka. Kemudian kita masukkan tepung tapiokanya secara bertahap ya. Ini aku masukkan sebagian dulu. Kemudian kita campur rata semua bahannya. Kita tambahkan lagi tepung tapiokanya. Tapi ini tidak semua ya aku tambahkan, masih ada sisanya sedikit. Kita lihat dulu konsistensi adonannya, jika masih lembek baru kita tambahkan lagi nantinya. Ini langsung aja aku menguleni adonannya menggunakan tangan ya. Pastikan tangannya sudah dicuci bersih terlebih dahulu. Kita uleni adonannya hingga kalis dan tidak lengket di tangan. Sekarang kita coba dulu pulung satu adonannya apakah masih lengket di tangan, dan ini tidak lengket ya. Kemudian kita ambil sebagian dulu ya adonan yang mau kita pulung. Selebihnya kita simpan dulu adonannya di wadah kedap udara supaya adonannya tidak mudah kering dan menjadi keras. Ini sisa tepung tapiokanya tadi tidak aku pakai semua ya, masih ada tersisa sekitar 2 sendok makan. Langkah selanjutnya kita siapkan minyak goreng yang banyak, kemudian kita pulung ataupun kita bentuk satu persatu adonannya. Ini minyak gorengnya belum dipanaskan ya, atau dalam keadaan suhu ruang. Jika sudah selesai, masuk ke tahap penggorengan. Kita gunakan api kompor sedang saja ya. Untuk cara menggoreng gabus keju ini, biarkan saja dulu mengapung semuanya ke atas.
Kemudian usahakan gunakan minyak goreng yang banyak ya, supaya adonan yang sudah kita pulung ini tidak saling lengket. Kalau gabus kejunya sudah mengapung ke atas dan adonannya agak kokoh, baru kita aduk-aduk supaya matang merata. Kita goreng sampai kuning keemasan ya. Untuk ciri-ciri gabus keju yang sudah matang, selain warnanya yang berubah kuning keemasan, bisa juga dilihat dari gelembung-gelembung udara di minyak gorengnya sudah berkurang. Dan ini sudah matang, lanjut kita angkat dan tiriskan. Ini kita lanjut lagi ya untuk tahap penggorengan yang kedua. Dikarenakan minyak bekas menggoreng tadi masih panas, maka kita gunakan minyak yang baru ya. Kita pulung lagi adonannya satu persatu hingga selesai. Untuk tahap penggorengan yang kedua, minyak goreng yang ada di wajan ini sudah dalam keadaan hangat kuku ya. Jadi tidak perlu menunggu minyak gorengnya dalam keadaan dingin. Ingat ya, dalam keadaan hangat kuku, bukan panas. Kalau kita masukkan ke dalam minyak goreng yang sudah panas, maka permukaan gabus kejunya jadi tidak mulus dan bergerindil seperti berjerawat. Kemudian gunakan cara yang sama untuk menggoreng gabus keju selanjutnya. Lakukan sampai selesai ya. Setelah penggorengan beberapa kali, minyak gorengnya pasti berbuih seperti ini. Jangan khawatir ya, ini hal yang wajar kalau kita menggoreng gabus keju. Nah, ini dia stik gabus kejunya sudah jadi. Untuk rasanya enak, gurih, dan teksturnya renyah. Dan kejunya berasa. Jadi cocok banget jadi isian toples saat lebaran nanti. Bagi teman-teman yang baru pertama kali mau mencoba membuat kue lebaran sendiri, semoga berhasil ya. Dan juga semoga video ini bermanfaat. Sekian dulu video kali ini, terima kasih bagi yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk channel ini agar terus tumbuh dan berkembang. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.